Vanessa Nur Ramadhani, aku dari Pendidikan Geografi angkatan tahun 2018. Di sini aku mau menjelaskan tentang jenis-jenis citra, penginderaan jauh, dan interpretasi citra, kemudian teori dalam pengolahan data SIG. Nah, materi pertama itu ada jenis-jenis citra. Yang pertama berdasarkan energi, yang kedua berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Energi utama dalam penginderaan jauh adalah matahari. Kemudian direfleksikan ke dalam bentuk gelombang variabel ataupun diserap dan dipancarkan kembali. Sensor. Nah, pasif sensor ini berfungsinya itu ketika matahari sedang menyinari bumi, dalam artian ketika siang hari. Fungsinya itu adalah untuk mengukur ketersediaan energi alam. Nah, sumber energi yang digunakan di pasif sensor adalah energi solar dan panas radiasi. Kemudian, di aktiva sensor itu sumber energinya itu tersendiri. Artinya, dia punya sumber energinya sendiri, yaitu synthetic aperture radar atau SAR. Nah, yang selanjutnya bisa dilihat sama teman-teman, ini jenis citra yang kedua, yaitu berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Nah, di gambar ini, matahari itu menyinari permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi itu ada bangunan, ada tanah, ada air, ada tumbuhan, ada vegetasi. Nah, kemudian panasnya itu dipancarkan kembali, kemudian panasnya itu ditangkap oleh sensor dari satelit. Setelah sensornya tertangkap oleh satelit, ini terhubung langsung oleh Earth Station dan kemudian menghasilkan sebuah data. Nah, berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik di sini ada 3 contohnya, yaitu penginderaan gelombang mikro, optikal, dan penginderaan suhu panas. Dan penginderaan gelombang mikro ini digunakan di segala cuaca, cocok. Yang kedua, ini penginderaan optikal, yaitu penginderaan yang menggunakan peralatan dengan menggunakan pengaturan inframerah, baik di jarak dekat maupun jarak jauh. Yang ketiga ini adalah menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik, yaitu jaraknya 3000 mm sampai 5000 mm dan 8000 mm hingga 14000 mm. Nah, kemudian dan citra non-foto. Citra foto di sini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu spektrum elektromagnetik dan sudut kamera. Nah, di spektrum magnetik ini ada 3 contohnya. 3 macam. Violet di sini adalah pengambilan foto dengan menggunakan spektrum ultraviolet. Yang kedua yaitu ortokromatik. Ortokromatik di sini adalah pengambilan foto dengan menggunakan spektrum warna biru hingga hijau. Yang ketiga yaitu pankromatik. Pankromatik di sini adalah pengambilan foto dengan menggunakan semua spektrum warna. Nah, untuk di sudut kamera itu ada 2, ada vertikal dan condong. Kalau vertikal yaitu pengambilan foto, sumbu kameranya tegak lurus terhadap permukaan bumi. Sedangkan condong, sumbu kameranya menyudut 10 derajat terhadap permukaan bumi. Untuk di bagian non-foto itu ada 2 jenisnya, itu spektrum elektromagnetik, wahana, dan satelit. Di spektrum elektromagnetik di sini ada citra inframerah termal, ada citra radar dan gelombang mikro. Kemudian wahana. Contohnya di wahana ini ada inframerah termal,
ada radar, dan multispectral scanner. Kemudian, satelit itu adalah citra yang diambil dari angkasa atau luar angkasa dan biasanya digunakan untuk penginderaan iklim. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari interpretasi citra, yaitu yang pertama rona. Rona ini adalah tingkat kecerahan yang tampak dari objek. Contohnya adalah jalan itu lebih gelap dari sawah. Yang kedua ada bentuk. Bentuk di sini merupakan pengenalan objek citra berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Dan bentuk di sini merupakan kunci dari pengenalan objek itu sendiri. Contohnya, bangunan sekolah itu biasanya berbentuk L, U, atau I. Dan itu bisa menjadi sebuah ciri khusus bahwa itu merupakan bentuk dari sekolah. Yang ketiga itu ada tekstur. Tekstur di sini merupakan kekasaran atas atau kehalusan suatu objek yang ada pada citra. Sebagai contoh, padang savana adalah padang savana itu akan terlihat nampak lebih halus ketimbang ketimbang hutan. Maaf salah. Yang keempat ada bayangan. Bayangan di sini itu memberikan informasi tentang ketinggian suatu objek. Contohnya, gedung tinggi. Gedung tinggi akan memiliki sebuah bayangan yang lebih panjang daripada rumah satu tingkat atau satu lantai. Yang kelima, contohnya pemukiman berada di sekitar jalan raya gitu. Nah, yang keenam ada asosiasi. Asosiasi di sini adalah keterkaitan antar objek satu dengan yang lain. Misalkan stasiun kereta api sangat berkaitan dengan rel kereta api. Yang selanjutnya di sini ada pola. Pola itu merupakan susunan keruangan yang merupakan ciri banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek ilmiah. Sebagai contoh, ada perumahan elit. Yang terakhir ada ukuran. Ukuran di sini merupakan ciri suatu objek, misalkan tinggi, lebar, panjang. Nah, sebagai contohnya adalah lapangan sepak bola akan berbentuk seperti persegi. Nah, di sini ada tahap pengolahan data. Yang pertama ada pengarsipan dan pemodelan. Pengarsipan di sini tujuannya adalah menyimpan data yang akan dianalisis apabila si data ini akan dibutuhkan dan si arsip ini memudahkan untuk si data itu akan dicari karena terorganisir gitu kan ya. Kalau udah diarsip mah. Ini biasanya digunakan untuk data dasar, hasil digitalisasi, dan data-data yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya ada pemodelan. Pemodelan di sini adalah membuat konsep analisis untuk mendapat informasi baru. Nah, pemodelan ini merupakan data untuk analisis sesuai dengan keinginan pengguna dan biasanya ini pemodelan ini biasanya mencerminkan pola pikir penggunanya dalam menganalisis si data itu sendiri gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.